Judi online ini? Oke, pertama gini ya, kita harus sadari bahwa setiap manusia itu kan ingin sejahtera, ya. Untuk mencapai kesejahteraan itu kan ada pakai produktivitas, kalau berdasarkan teori ekonomi ya, ada berdasarkan produktivitas, ada berdasarkan nilai investasinya atau wealth management. Nah, kalau untuk orang-orang kalangan menengah ke atas, mereka iklimnya itu kan di wealth management. Jadi artinya bahwa kalau kita lihat sebetulnya kenapa sih di Indonesia ini kayak nggak ada krisis gitu. Padahal kalau kita lihat misalnya sejak krisis 2008, rupiah kita tuh krisis 2008 10 ribuan, Iya. sekarang kan udah ada di 16 ribu, Iya. itu udah 60%. Kalau dilihat inflasi kita tahun ke tahunnya betul 4%. Tapi kan kalau tahun sebelumnya 4%, tahun berikutnya 4%, 4% dari 4% kan terus meningkat. Nah, banyak orang di kalangan menengah ke atas dia mengatasinya dengan investment. Makanya kan investment kita bagus, suku bunga surat utang kita juga di angka 6%-an. Nah, untuk yang ke bawah ini, kecenderungan kan sebetulnya gaji tidak linear. Linearnya dengan apa? Inflasi tahunan. Tapi kalau kita ngomong harga, dengan konsumsi kita kebanyakan juga datangnya dari importir, misalnya impor pangan, yang itu juga berdampak kepada harga pangan, impor energi, berdampak ke harga BBM, itu kan mengalami yang namanya juga sebetulnya negatif secara real. Nah, di situ kemudian muncul tuh, bagaimana caranya saya mengatasi ini? Ini yang kemudian muncul juga yang namanya underground economy. Ekonomi-ekonomi yang sebetulnya underground, tidak di permukaan, tapi nilainya besar. Nah, kalau ini semakin besar, ini sebetulnya alert, sinyal penting. Jadi kalau kita sekarang lihat misalnya pidato presiden terpilih tadi, mengatakan kita harus mengatasi kemiskinan struktural, inilah kemiskinan struktural. Jadi kenapa? Karena orang hidupnya tidak terstruktur. Ya. Karena yang strukturnya tidak bisa mengatasi yang namanya kesejahteraan. Bahkan kecenderungan begitu dia mencari solusi lain menjadi kemiskinan. Nah, 3 underground ini yang tinggi ini kan 3 nih. Yang kita bicarakan hari ini judi online, tadi Pak Menko Polhukam mengatakan 300 triliun 2023. Judi, tadi judi online ya. Ya. Kemudian pinjol, menurut OJK outstandingnya artinya yang belum dibayar ya, bukan dari perputaran. Kalau ini kan dari perputaran. Kalau data OJK yang mengatakan pinjol yang fintech legal nih, yang betul-betul izin dari OJK. Kita belum ngomong pinjol ilegal nih. Yang pinjol legal sendiri data OJK 2024 di sekitar 59 triliun outstandingnya, orang yang belum bisa bayar. Nah, yang ketiga sebetulnya prostitusi online. Nah, kalau kita jumlahin, nih yang 300 nih, yang judi online. Prostitusi online salah satu riset, salah satu media ekonomi, 1 triwulannya 90 triliun, judi online 100 triliun. Beti kan, beda-beda tipis. Ya kan, bedanya cuma 10 triliun. Outstandingnya ke pinjol. Pak Nengah tadi Pak mengatakan bahwa rata-rata yang pendapatannya di bawah 100 ribu. Jadi ini kalau di kembar siamnya 3 nih. Di tengahnya pinjol, ke kirinya dia ke judi online, ke kanannya dia ke prostitusi online. Tapi bayangin Mbak, kalau kita hitung 300 dari judi online, ya 300 dari prostitusi online anggap saja, kita nggak tahu berapa perputaran dari pinjol, karena kan yang ketahuan, yang dikemukakan outstandingnya. Iya. Uang beredar kita aja, GDP kita, uang beredar 2023 20 ribu triliun. Berarti 5%, 7% underground ekonomi. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya, betul kita bisa mengatasi servernya kita babatin, tapi kita tidak bisa mengatasi persepsi orang tentang kesulitan hidup. Jadi menurut saya, ini sebetulnya alert bahwa kita memang harus segera memperbaiki struktur ekonomi kita. Kita jangan biarkan orang hidupnya kerjanya nyari kerjaan. Jadi karena nggak ada kerjaan sambil nungguin mungkin ya, nungguin di kantor karena kerjaan juga udah nggak ada tapi belum dipecat, mulai masuklah ke judi online. Ya, mencari peruntungan. Kan anak SD, anak segala macam yang tadi dikatakan oleh Bapak dari Kominfo, nempel ke aplikasi-aplikasi karena kan modelnya sekarang algoritma kan. Saya yakin Mas Yudi ini pasti akan muncul terus karena algoritma dia sudah terdetek pemain gitu. Misalnya pelajar gitu, dia punya algoritma, seneng juga main, mungkin belum main tapi seneng juga googling misalnya hal-hal yang terkait dengan underground, di target.
Dia akan kena terus gitu. Nah begitu kena, mungkin tadi awalnya iseng, bahkan tadi saya dengar waktu kita sebelum on air, 5.000 saja bisa, kemudian dapat dulu. Nah iming-imingnya kan dapat dulu nih. Berikutnya, kalau orang main di saham misalnya, dapat margin, di sini dapatnya bonus koin. Iya. Padahal itu kemudian akan mengakibatkan dia terjebak kepada yang berikutnya, pinjol online. Oke, jadinya Jadi kalau menurut saya, ini sebuah gambaran utuh sebetulnya kalau kita ingin gambarkan. Bahwa sebetulnya perekonomian kita tidak baik-baik saja, walaupun kelihatannya baik. Jadi kalau Anda kelas menengah atas, mungkin Anda tidak terlalu melihat konteksnya. Anda mendapatkan gain di pasar keuangan yang itu adalah ground ekonomi, ekonomi di permukaan. Tapi kalau yang di bawah dia bermain di underground, jadi boro-boro dia mengatakan bahwa rupiah saya jatuh gitu. Kalau dia yang jadi masalah adalah sifat spekulasi itu bukan, kan gini Mbak, manusia itu punya sifat spekulasi, punya sifat judi. Kata orang kalau spekulasi itu masih ada yang namanya logikanya. Iya. Kalau judi udah nggak ada logikanya. Kalau orang-orang manajer investasi jualannya underlying. Jadi kalau misalnya mau beli saham, beli obligasi, kan ada underlyingnya. Judi nggak ada underlyingnya. Tapi sekarang kalau misalnya kita mau mengatakan kepada kalangan di bawah kita, ini nih, kamu salah nih. Oke. Karena ini udah judi. Nah menurut saya perlu ditemukan satu konsep juga yang jelas. Literasinya kayak gimana? Menurut saya mungkin kita perlu belajar dari sukses story BKKBN dulu. Bagaimana BKKBN dulu punya sebuah komunikasi yang langsung ke desa, 2 anak cukup itu. Itu menurut saya pemain pentingnya adalah kemampuan meramu komunikasi yang tepat. Nah jadi kalau menurut saya, sekarang nih pemerintah di Satgas ini juga harus menemukan komunikasi yang tepat. Oke, untuk model seperti mengedukasi. BKKBN yang mengedukasi ke bawah, bagaimana Anda tidak terjebak di 3 kembar siam underground ekonomi. Oke, baik. Ini Karena Anda akan yang menderita Anda sendiri. Ya kan? Bayangin ya, kalau kita ngomong 300 sendiri, itu udah hampir sama dengan nilai subsidi BBM. Nah, ini gitu ya, jadi artinya baik. itu yang menurut saya yang harus diperbaiki. Jadi sisi edukasi harus diperbaiki, enforcement harus dilakukan. Sisi lain ya kita harus segera bertobat, memperbaiki struktur ekonomi kita. Oke, mungkin